Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Satu minggu telah berlalu. Hari ini kita akan membahas beribadah bersama dalam bulan BKSN. Di minggu ketiga ini, minggu kedua kita sudah membahas bahwa Yesus adalah Raja Kerajaan Allah. Di hari ini kita akan belajar tentang kemuritan Yesus, terutama dari Santo Petrus, orang yang merasa berdosa tapi dipercaya oleh Tuhan untuk mewartakan kabar kebaikan, kabar keselamatan, bahkan menjadi pemimpin para rasul dan akhirnya menjadi paus pertama dari Gereja Katolik. Maka, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama. Perjumpaan ketiga. Subtema yang diambil adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dasar kitab sucinya Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Tujuan. Peserta memahami bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Peserta menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Allah kepada sesama. Peserta melaksanakan tugas perutusannya menjadi berkat dari Allah dengan memberitakan kasih-Nya. Maka, ketiga tujuan ini harapannya kita akan beribadah bersama, kita akan bersharing secara teori, tapi dengan akhirnya setelah ibadah ini, harapannya kita harus melakukan tindakan, karena tujuan ketiga melaksanakan tugas perutusannya menjadi berkat, maka harus ada tindakan, tidak hanya sekedar di bibir saja atau diomongkan saja. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan akal budi kita untuk beribadah bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat membuahkan hasil. Maka tolong disiapkan puji syukurnya, kitab sucinya. Jika tulisan saya ini kurang jelas, maka bisa membuka kitab suci maupun puji syukurnya. Pak Ibu, saudara yang terkasih, kita mulai dengan menyanyikan lagu dari puji syukur nomor 599, Di Muka Tuhan Yesus. Silahkan Bapak Ibu dicari dulu. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semua dalam pendalaman kitab suci ini secara online maupun saya menggunakan secara video. Terima kasih pula atas penghargaannya, pesan-pesannya, sudah mau melihat video yang saya buat ini. Dalam pertemuan kedua yang lalu,
kita telah melihat kebenaran tentang Yesus anak manusia adalah Raja Kerajaan Surga. Belajar dari Rasul Petrus, kita diajak untuk mengenal Yesus, Tuhan kita, dan mengenal diri kita di hadapannya. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami kebenaran lain mengenai iman kita, yaitu kita orang berdosa, namun dipercaya oleh Tuhan Yesus. Seperti contohnya adalah Rasul Petrus, yang dia merasa berdosa, tapi Yesus datang menyapa dan menjadikan Petrus menjadi penjala manusia. Dan akhirnya Petrus menjadi pemimpin para rasul dan paus pertama Gereja Katolik. Mari kita siapkan hati kita. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabdamu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang mengasihi kita bersama Roh Kudus, bersama Allah Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih, silahkan kitab sucinya dibuka. Kita buka Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, ada 5 pertanyaan pendalaman. Yang pertama, di mana peristiwa itu terjadi? Silahkan kitab sucinya dibuka kembali. Ya, ada ayat 1. Yang kedua, setelah Yesus selesai mengajar, apa yang diperintahkan Yesus pada Simon dan bagaimana reaksi Simon? Ada di ayat 4. Apa yang terjadi ketika Simon menebarkan jala? Ada di ayat 6.
Melihat kejadian itu, apa yang dilakukan Simon Petrus? Ada di ayat 8. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan Yesus kepada Simon ketika mendengar perkataan Simon di ayat 10. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan penjelasan. Kita akan memberi penjelasan satu persatu dari 5 pertanyaan pendalaman ini. Ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Ayat 1. Yesus mengajar orang banyak di danau Genesaret yang terletak di wilayah Galilea. Banyak orang mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah yang hendak disampaikannya. Jadi, peristiwa itu terjadi di danau Genesaret yang terletak di wilayah Galilea. Yang kedua, setelah Yesus selesai mengajar, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon dan bagaimana reaksi Simon? Yesus meminta Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di situ untuk menangkap ikan. Pada malam sebelumnya, Simon dan teman-temannya telah bekerja keras untuk mencari ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam, ia telah bekerja keras tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Rasanya tidak ada guna untuk menebar jala pada siang hari. Kenapa pada siang hari? Karena pada waktu itu, Yesus bertemu Simon pada waktu siang hari di Danau Genesaret. Biasanya ikan itu siang tidur, malam bangun. Maka orang-orang nelayan sering mencari ikan di malam hari. Tapi ini Yesus mengajak di siang hari. Karena yang meminta Yesus, ia bertolak untuk menebarkan jala. Hal itu semata-mata dilakukannya hanya karena mengikuti perkataan Yesus. Begitu hebatnya Yesus ya. Petrus langsung manut dengan Yesus bahwa karena Yesus meminta, mau nggak mau dia bertolak. Karena kenapa? Ya, Yesus sudah memberikan suatu tanda. Maka saat kita sudah disentuh oleh Yesus dalam iman kita, mau nggak mau kita harus jalan sendiko dawuh. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Simon menebarkan jala? Yang dialami oleh Simon benar-benar di luar dugaannya. Jala yang mereka tebarkan ternyata menangkap sejumlah besar ikan. Jala itu mulai koyak karena tidak dapat menahan banyaknya jumlah ikan yang tertangkap. Simon Petrus menyadari bahwa apa yang sedang dialaminya bukan peristiwa biasa. Dia dan teman-temannya takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap, padahal mereka menebar jala pada siang hari atas perintah seorang guru. Melihat kejadian itu, yang keempat, melihat kejadian itu, apa yang dilakukan Simon Petrus? Ayat 8. Dia dan teman-teman takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap, padahal mereka menebarkan jala pada siang hari atas perintah guru. Ia mendekati Yesus dan sujud di depannya, lalu berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Kalau zaman saat ini, kalau kita diposisikan Petrus itu seperti kita pribadi, pasti kita merasa bahwa aku tuh siapa sih, aku orang berdosa, tapi kenapa ya aku dipilih Tuhan? Sama halnya dengan saya. Saya dulu tidak tahu tentang kekatolikan, tapi saya ingin belajar tentang kekatolikan. Saya tidak tahu panggilan itu dari mana, tapi saya mengiyakan itu untuk belajar agama. Saya merasa orang berdosa, tapi saya menjalani hidup itu dan bahwa penuh dengan sukacita. Tuhan sudah memilih saya untuk mewartakan, untuk menjadi seorang guru agama. Kurang lebih seperti itu. Pasti setiap pribadi merasa bahwa dirinya tidak pantas datang pada Tuhan. Sama halnya seperti seorang perwira Romawi yang meminta pertolongan pada Yesus karena hambanya sakit. Perwira Romawi itu berkata, "Ya Tuhan,
saat tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Seperti itu. Saat akan bertolak menjala ikan, Petrus memanggil Yesus dengan sebutan guru. Sebelum bertolak, sebelum menjala ikan, memanggil sebutan guru. Tapi setelah selesai menangkap ikan, Petrus memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Sesudah menangkap ikan, sudah mendapatkan ikan banyak, dari sebutan guru menjadi sebutan Tuhan. Begitu luar biasa pengalaman peristiwa iman yang dirasakan, yang dialami Petrus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengenal Yesus? Ataukah kita hanya percaya, ya aku Katolik, aku dibaptis, aku percaya Yesus itu Tuhan, tapi kita tidak mendalami, tidak mengenal lebih dalam siapa Yesus itu. Tapi Petrus sudah merasakan pengalaman yang luar biasa, dari menyebut guru dan akhirnya menyebut Tuhan. Semoga kita juga mengalami peristiwa itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebatas mengetahui Yesus itu Tuhan dari orang lain atau ajaran gereja, tapi dari pengalaman pribadi kita. Kenyataan yang dialami Simon membuat dia sadar siapa pribadi yang sedang dihadapinya. Sama dengan kita. Kita sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita sadar pula Yesus adalah juru selamat kita. Tapi kesadaran itu tidak kita terima dari orang lain, tapi dari perjumpaan iman kita. Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon ketika mendengar perkataan Simon? Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Coba bayangkan, andai Simon Petrus itu kita, tiba-tiba kita dipercaya Tuhan, seorang yang berdosa dipercaya Tuhan untuk menjala manusia, mengabarkan kabar bahagia, mewartakan kerajaan Allah. Kita dipercaya loh. Yang mempercayakan kita tuh bukan manusia biasa, tapi Yesus, Allah yang menjadi manusia. Bagaimana? Begitu penuh sukacita hati kita dan hidup kita, dan berani meninggalkan segala sesuatu untuk melayani Yesus. Allah telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus, bukan untuk membuat mereka hancur dan binasa. Bahkan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Yang dipanggil Yesus itu bukan satu atau dua orang, banyak, mungkin 12 rasul ya. Tapi panggilan Yesus itu betul-betul luar biasa. Yesus datang bukan untuk menghancurkan, untuk membinasakan, tapi untuk apa? Mengajak orang lain ikut serta dalam karya keselamatan ini, ikut serta dalam mengabarkan kabar sukacita. Menjala manusia kiasan mencari atau membawa orang menjadi pengikut Yesus. Kita sama, kita juga punya tugas sekarang. Kita mengimani kita karena kita dibaptis, kita menjadi pengikut Kristus. Dari baptisan itu kita mempunyai tugas nabi, raja, dan imam, di mana kita harus menjadi nabi untuk orang lain. Mewartakan apa? Kabar bahagia, kabar sukacita. Karena menjadi pengikut Yesus wajib hukumnya. Itu suatu kewajiban sebagai orang Kristen. Mereka akan memberitakan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus kepada semua orang. Sama halnya dengan kita. Kita pun memiliki kewajiban untuk memberitakan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus kepada semua orang. Kita mewartakan, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti iman kita, tapi kita mewartakan. Semacam itu. Jika orang itu menerima pewartaan kita dan menjadi pengikut Kristus, ya puji Tuhan. Itu sangat luar biasa. Tapi itu bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan sudah membukakan hati. Sekarang mereka harus mengikuti Yesus untuk menjalani kehidupan sebagai murid, sehingga dapat mengenal Dia dan memahami kehendaknya. Menjadi pengikut Kristus harus meninggalkan segala sesuatu. Maksudnya tidak harus meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, tidak. Tapi
meninggalkan kehidupan duniawi dan fokus pada kerajaan surga. Kita mungkin tidak bisa meninggalkan keluarga, tidak bisa meninggalkan pekerjaan kita. Ya, itu tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini sekali lagi meninggalkan keduniawian dan fokus pada mewartakan kerajaan Allah. Kita sebagai orang awam adalah ujung tombak pewartaan. Bukan sekedar guru agama pun juga manusia biasa, orang awam. Kita semua orang awam menjadi ujung tombak pewartaan kabar bahagia. Kenapa? Karena kita hidup di tengah masyarakat dan kita mewartakan kabar sukacita itu tidak hanya sekedar dengan perkataan, tapi dengan tindakan yang penuh kasih. Pesan dan penerapan. Kabar baik untuk manusia, kabar baik untuk kita. Ya Tuhan datang dalam kehidupan manusia di dunia ini dan menyatakan diri kepada kita. Bersyukurlah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, karena Allah menjadi manusia. Kita mempercayakan itu, kita mengimani itu sebagai orang Katolik. Mujizat penangkapan ikan yang dialami oleh Simon Petrus menunjukkan bahwa Yesus yang menyuruhnya menebarkan jala itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kesadaran setelah peristiwa iman yang dialami Petrus, dia sadar bahwa Yesus itu bukan orang biasa, tapi dia adalah Tuhan. Ia berkuasa untuk memerintahkan alam dan alam pun taat kepadanya. Dialah Tuhan yang kita percaya dan kita sembah. Begitu luar biasa hebat. Petrus langsung menyadari bahwa dia bisa berkuasa akan alam, dia bisa membuat alam takluk padanya. Maka yang bisa semacam itu bukan hanya manusia biasa, tapi Tuhan. Bagaimana dengan peristiwa Musa membelah laut dengan tongkat? Yaitu karena Tuhan, karena Allah sendiri yang bekerja. Tinggal Musa mengangkat tongkatnya dan akhirnya laut itu terbelah dua. Tapi ini Yesus langsung melakukan dengan perintahnya sendiri. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, Allah yang turun jadi manusia. Kita mempunyai kecenderungan, ini dari identitas kita. Kita mempunyai kecenderungan kepada dosa, dan dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup mengalahkan dosa. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Simon menyadari siapa dirinya. Ia sujud di hadapan Yesus lalu berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Sama dengan kita. Identitas kita sebagai orang biasa, identitas kita sebagai orang Katolik, kita mempunyai kecenderungan kepada dosa, dan dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup mengalahkan dosa. Terus bagaimana? Allah memberikan penolong. Allah mengajarkan bagaimana kita bisa mengalahkan dosa itu, yaitu dengan Yesus Kristus, penebusan Yesus Kristus dalam kayu salib. Maka sekali lagi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Simon menyadari, atau kita menyadari siapa diri kita. Kita sujud di hadapan Yesus lalu berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini orang berdosa. Tapi dengan semacam itu, kuasa Tuhan nyata. Dari kelemahan kita yang dimiliki, kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Itulah perkataan dari Santo Paulus. Cara hidup kita, sekalipun kita adalah orang yang berdosa, Tuhan telah memanggil kita untuk mengikutinya dan mempercayakan tugas untuk memberitakan kasih Allah yang menghendaki keselamatan manusia. Tuhan meminta Simon untuk mengikuti dia dan menjadikan penjala manusia, yang mempercayakan tugas pada Simon untuk memberitakan karya keselamatan yang dikerjakannya untuk manusia. Sama dengan kita, cara hidup kita sebagai orang Katolik, sekalipun kita orang berdosa, memang kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari dosa. Tuhan menyadari itu. Tuhan telah memanggil kita untuk mengikutinya dan mempercayakan tugas untuk memberitakan kasih Allah yang mengendaki keselamatan manusia. Kita dibaptis, kita memiliki tugas. Kita memiliki tugas bahwa kita betul-betul harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Tiga tugas orang Katolik tadi, menjadi nabi,
imam, dan raja. Secara hidup kita harus mau menjadi nabi dan imam yang menguduskan. Bagaimana hidup kita? Memberikan contoh yang baik, mewartakan kabar sukacita dengan tindakan yang baik, bukan sekedar omongan. Tapi bagaimana kita bertindak ini? Karena apa? Karena aku memiliki tanggung jawab sebagai orang Katolik untuk memanggul salib yang harus aku panggul dengan cara sukacita, dengan cara sesuatu yang luar biasa. Menjadi identitas kita sebagai orang Katolik adalah identitas yang khas. Tidak semua ajaran mengajarkan kasih. Nah, Yesus itu, bagaimana Yesus mengajarkan kasih dengan tindakan nyata, yaitu dengan apa? Mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Mari kita renungkan. Kapan dan bagaimana seorang pengikut Yesus dapat menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bahwa di hadapan Allah dia hanyalah manusia berdosa? Kapan kita mau menyadari itu? Bahwa kita manusia yang berdosa. Bagaimana seharusnya sikap kita, manusia yang berdosa ini, di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Bagaimana sikap Allah terhadap manusia yang berdosa? Apa makna menjadi penjala manusia untuk umat Katolik zaman sekarang? Silahkan diingat-ingat, diresapi, dan direnungkan apa maknanya menjadi penjala manusia. Bagaimana kita sebagai orang Katolik dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Menyiapkan diri kita pasti ya untuk hidup lebih baik lagi dan layak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan anugerah hidup yang boleh kami terima dan jalani. Terima kasih pula Engkau telah berkenan menyapa kami melalui Yesus Putramu. Kami bersyukur Engkau berkenan mempercayakan kepada kami mewartakan kerajaan surga kepada seluruh manusia. Kami mohon, sertailah perseharian kami dalam mewartakan kerajaan surga-Mu yang abadi. Untuk itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebutuhan kita masing-masing dan menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun Engkau tetap merangkul kami dan mempercayakan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita, keluarga kita menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan, dan usaha keras kita dalam mewartakan kabar sukacita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah melihat video saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti, dan video ini dapat membantu kita untuk beribadah bersama dalam bulan BKSN di masa pandemi COVID ini. Terima kasih untuk segalanya. Tuhan Yesus memberkati dan berkah dalam. Sebelum kita tutup, marilah kita menyanyikan lagu dari puji syukur nomor 695, Aku Dengar Bisikan Suaramu. Kita nyanyikan bait pertama dan bait kedua.
dengan buah hikmah.